Halo, saya Sarah Stefani Monigir dengan NIM 1967201010 semester 5 dari Fakultas Fisip. Saya akan memaparkan materi tentang sistem politik dan demokrasi Amerika dari mata kuliah Teori Perbandingan Politik. Amerika adalah negara pertama yang menerapkan demokrasi modern dan negara hukum. Pada zamannya itu adalah sebuah terobosan dalam hal kehidupan bernegara. Meskipun keadaannya tidak seperti saat ini, di mana institusi negara dan politik sudah berada pada posisi idealnya. Banyaknya negara-negara di dunia ini yang mengambil model demokrasi dan sistem politik dari Amerika, terinspirasi dari sejarah perjalanan dan keadaan yang berlangsung saat ini. Oleh karena itu, makalah singkat ini akan membahas mengenai ringkasan sistem demokrasi dan politik di Amerika sebagai negara pelopor lahirnya demokrasi dan negara hukum. Negara Amerika adalah federal dengan 50 negara bagian dan setiap negara bagian dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Namun dari itu semua dapat dijadikan generalisasi bahwa Amerika menganut teori pembagian kekuasaan yang dikenal dengan teori trias politika. Namun penerapannya sedikit berbeda dengan kebanyakan negara dengan asas yang sama. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki batas dan kewenangan yang tegas satu dengan yang lainnya. Meskipun seperti itu, tetapi tetap saja memiliki sistem penyeimbangan kinerja ketiganya yang disebut dengan sistem check and balance. Konstitusi Amerika menjelaskan bahwa landasan bernegara dibangun dengan sistem yang berangkat dari demokrasi, suatu sistem yang memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat dan elemen yang ada untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Kendatipun begitu, tetap saja demokrasi Amerika memiliki perbedaan yang mendasar pada tataran praktis. Karenanya, demokrasi di Amerika merujuk kepada 6 prinsip berdemokrasi, antara lain yang pertama, semua rakyat harus menerima hukum yang berlaku di Amerika. Hak berpolitik bagi minoritas harus dilindungi. Yang ketiga, masyarakat setuju terhadap sistem hukum yang ada. Yang keempat, kebebasan beropini dan berpendapat tidak dibatasi. Yang kelima, semua rakyat sama kedudukannya dalam hukum. Yang keenam, pemerintah berjalan hanya untuk melayani masyarakat karena ia lahir dari masyarakat. Kemudian selanjutnya keenam asas ini sangat berpengaruh dalam kinerja 3 lembaga tersebut. Untuk lebih memahami ketiganya, maka di bawah ini akan diurai lebih lanjut. Yang pertama, eksekutif. Sebagai pemimpin lembaga eksekutif, presiden memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kelangsungan proses bernegara dan mengambil kebijakan dalam menarik keputusan. Presiden dibantu oleh para menteri dan staf Gedung Putih yang selalu siap di samping presiden. Yang kedua, legislatif. Kongres adalah lembaga legislatif yang terdiri dari dua bagian, yaitu House of Representative dan Senate, yang semuanya berjumlah 535 anggota, dengan perincian House of Representative 435 anggota dan Senate 100 anggota. Fungsi dari lembaga ini adalah merumuskan rancangan undang-undang yang akan dijadikan national law. Yang ketiga, yudikatif. Esensi Mahkamah Agung dan institusi yudikatif tertuang dalam konstitusi yang menyatakan bahwa Amerika berdiri atas hukum yang harus dipatuhi dan dijalankan bagi seluruh warga negaranya. Kendatipun hal tersebut sudah menjadi kerangka awal dari fungsi adanya ketiga lembaga ini, dan khususnya lembaga yudikatif sebagai penegak hukum. Terima kasih. Sekian dari hasil materi saya, dan saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.